Dalam tutorial kali ini saya akan memperkenalkan project management yang bernama Trello. Mengapa menggunakan Trello? Karena Trello itu mudah digunakan, gratis, dan membantu kita untuk bagaimana menyusun perencanaan sebuah project, baik project individu maupun project team. Trello bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk di dalam kita melaksanakan kuliah, di mana apa-apa yang belum kita lakukan dan menjadi rencana itu kita bisa susun, lalu kalau sudah selesai kita tinggal atur bagaimana progresnya. Baik, kita mulai aja. Kita kunjungi websitenya adalah trello.com. Jika kita belum punya akun, maka kita bisa klik sign up, lalu agar lebih mudah, lebih baik kita kaitkan dengan akun yang sudah kita miliki, misalnya akun Gmail atau Google, atau akun kalau kita berada di institusi ya akun institusi kita. Nah, dalam ini karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan menggunakan login. Saya akan langsung login. Saya akan login menggunakan akun di Google, yaitu akun saya adalah, saya akan menggunakan akun ini. Oke, ini langkah berikutnya adalah kita akan memulai menyusun sebuah kegiatan, yaitu adalah kita klik board. Maka kita bisa lihat apakah kita sudah punya atau belum. Kalau belum, kita bisa membuat baru. Untuk membuat baru, kita bisa klik create new board, lalu kita beri nama, misalnya adalah project media. Kita buat. Nah, di sini kita tuliskan misalnya rencana kegiatan. Kita tambahkan ke daftar. Lalu di sini adalah proses, sedang dalam proses. Lalu kita buat lagi, misalnya sudah diselesaikan. Oke, kita bisa membuat alurnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan nanti akan setelah diselesaikan kemudian ada proses pengujian, kemudian proses pengiriman, dan seterusnya. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, misalkan kita akan membuat 3 buah list, yaitu rencana, proses, dan penyelesaian. Oke, kita langsung masuk pada bagian rencana. Rencananya kita akan membuat rencana apa saja. Misalkan rencana yang pertama adalah pengumpulan literatur untuk review, atau literatur aja ya biar sederhana. Lalu kita tambahkan lagi, misalnya adalah melaksanakan survei. Oke, project yang ketiga adalah berikutnya menyusun storyboard misalnya. Kemudian produksi, kemudian pengujian misalnya. Nah, ini rencana yang akan kita lakukan. Nah, kita bisa detailkan, misalnya pengumpulan literatur review, kita detailkan. Kita beri warna dulu. Misalnya warna hijau itu artinya adalah biasa, tapi kalau urgen sekali mungkin diberi warna merah, dan seterusnya. Itu terserah kita. Lalu kita bisa tambahkan deskripsi di sini supaya yang kita kerjakan detail. Misalnya adalah mengunjungi website Taylor and Francis, lalu melakukan pencarian dengan kata kunci
contextual learning. Lalu berikutnya adalah mengumpulkan bibliografi dan menyusun dalam sebuah tabel analisis. Oke, kira-kira seperti itu. Deskripsinya sudah kita tuliskan sehingga membantu ketika kita akan melakukan itu apa yang harus kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa tambahkan batas terakhir, yaitu misalnya tanggal 26, dan kita minta diingatkan 1 hari sebelumnya pada jam 9.36 pagi bahwa kita punya target bahwa ini harus sudah masuk di dalam proses gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini. Jadi nanti begitu jam 9.36 pada hari tanggal 26 ini akan kita pindahkan ke sedang dalam proses berjalan. Atau mungkin kita batasi hari ini sekalian. Jadi hari ini berarti ini akan terlihat warnanya merah karena sudah masuk batas sudah terlambat mestinya. Nah, kita bisa tambahkan attachment di sini, yaitu misalnya adalah website dari Taylor and Francis. Oke, kita klik dulu, maka kita bisa tambahkan di sini. Ini Taylor. Oke, masuk di sini. Mungkin juga kita bisa tambahkan dokumen tempat kita nanti akan menggunakan menaruh hasilnya. Jadi kita tambahkan attachment, lalu kita gunakan misalnya Google Drive. Nah, Google Drive misalnya kita masukkan yang ini sebagai dokumen lampirannya, jadi nanti proses pengerjaannya ditaruh di sana. Kita tambahkan cover untuk mempercantiknya, misalnya covernya ini. Oke. Dan kita bisa juga membuat daftar cek dan seterusnya supaya informasi yang ada di sini sangat menjadi lebih jelas. Oke, kita tutup di sini. Nah, dan survei kita bisa juga lakukan hal yang sama. Nanti kita edit warnanya, misalnya warnanya biru, lalu kita lengkapi deskripsi dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah masuk dalam proses pengerjaan, maka bagian itu harus kita pindahkan. Nah, di sini mungkin kita bisa edit due date-nya di sini karena sedang pengerjaan proses, misalnya kita ubah di sini due date-nya. Nanti kalau sudah selesai, maka tinggal kita taruh di sana. Dengan demikian nanti kita akan menjadi lebih mudah karena kita tidak akan terlewatkan tugas-tugas yang mungkin seharusnya kita kerjakan, sehingga kita tidak perlu orang lain untuk mengingatkan karena aplikasi ini sudah membantu kita untuk melakukan pengelolaan tugas-tugas yang kita susun. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.